Sahabat, pernahkah Anda merasa doa yang dipanjatkan lama terkabul? Sudah berdoa siang dan malam, menangis dalam setiap sujud, namun jawaban seakan tak kunjung datang. Padahal kebutuhan hidup semakin banyak, hutang yang menumpuk, masalah datang silih berganti, hati pun menjadi gelisah. Tahukah Anda, ada satu rahasia luar biasa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengawali doanya dengan dua kata agung ini, maka doa yang kita panjatkan akan diterima dan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dua kata itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat doa sapar yang dirahmati Allah, dalam hidup ini, setiap kita pasti diuji dengan berbagai cobaan. Namun perlu kita sadari, setiap ujian sesungguhnya mengandung kebaikan untuk kita. Karena melalui cobaan, hati kita diingatkan untuk kembali kepada Allah. Karena bisa jadi, jika hidup kita terus berjalan tanpa hambatan, kita justru lalai dan jauh darinya. Hingga pada akhir hidup, Allah menegur dengan cobaan yang lebih besar, bahkan dengan neraka yang kekal. Maka dari itu, setiap ujian yang datang hendaknya kita sikapi dengan melihat sisi positifnya. Dengan cobaan ini, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadi lebih sering berdoa, lebih sering memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sahabat beriman, mungkin ada saatnya kita merasa doa sudah dipanjatkan siang dan malam, tetapi belum kunjung terkabul. Dari situlah terkadang muncul rasa lelah hingga membuat kita malas untuk terus berdoa. Sahabat yang beriman, ketahuilah bahwa Allah sangat mencintai hambanya yang berdoa dan terus meminta hanya kepadanya. Jangan pernah kita samakan dengan manusia. Kalau kepada makhluk terlalu sering meminta, justru menimbulkan rasa kesal dan marah. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita memohon, bahkan dengan penuh kerendahan hati, dengan tangisan, dengan pengharapan, justru Allah semakin mencintainya. Ketika doa kita belum dikabulkan Allah, jangan berburuk sangka. Itu tanda kasih sayang Allah. Ia ingin doa kita terus terucap. Allah ingin terus mendengarkan tangisan kita dalam meminta. Sebab Allah Maha Tahu kapan waktu terbaik dan bagaimana cara paling indah untuk meringankan beban kita. Yang Allah inginkan dari hambanya adalah kita senantiasa selalu berdoa dan mengingatnya, baik dalam keadaan sedih maupun bahagia. Jangan sampai kita hanya ingat Allah ketika susah, lalu melupakannya saat senang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah Allah di waktu lapang, niscaya Dia akan mengingatmu di waktu sempit. Sahabat beriman, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang dua lafaz agung. Jika kita berdoa menggunakan lafaz ini, maka dengan izin Allah, doa tersebut akan dikabulkan. Syaratnya adalah kita harus yakin sepenuh hati bahwa doa kita pasti didengar dan diijabah oleh Allah. Lafaz agung itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Artinya, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri. Cara mengamalkannya sangat mudah. Awali doa dengan menyebut lafaz agung ini sebanyak 40 kali, kemudian lanjutkan dengan membaca istighfar dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menyampaikan hajat yang kita inginkan. Lalu setelah itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah ketika doa belum terkabul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikabulkan doa kalian selama tidak tergesa-gesa, yaitu ia berkata, aku telah berdoa tapi tidak juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, berdoalah dengan penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Karena jika ada keraguan, meski sangat kecil, maka doa tersebut tidak akan diijabah. Jangan lupa, apapun amal kita,
harus dibarengi dengan hati yang ikhlas dan usaha nyata. Mari kita panjatkan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum. Semoga Allah kabulkan segala doa dan hajat kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, memudahkan kita melunasi hutang, serta melapangkan urusan kehidupan kita. Semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.